Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasal yang ke-11, ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lain. Tetapi Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Kebenaran terkadang memang dapat menyakitkan. Apabila kebenaran ditampilkan secara terang benderang, maka pada saat itulah banyak fakta dan kenyataan yang sesungguhnya disingkapkan. Persoalannya adalah tidak semua orang dapat menerima kenyataan. Hal ini tentu sangat disayangkan, yakni ketika masih banyak pribadi yang lebih nyaman untuk hidup di belakang bayang-bayang kepalsuan, meski ia tahu bahwa itu semua bersifat semu atau tidak nyata. Tidak sedikit pula orang yang menolak kebenaran. Perlawanan ini pada umumnya diberikan oleh mereka yang melakukan kesalahan dan tidak ingin kesalahan itu diketahui oleh orang banyak. Bahkan, tidak jarang seseorang yang melakukan kesalahan akan berusaha membohongi dirinya bahwa hal yang dilakukannya bukanlah sebuah kesalahan. Pada saat itulah, kebenaran akan sangat menyakitkan ketika ia berhasil disingkapkan. Aksi kenabian yang dilakukan oleh Yeremia melalui berbagai kritik dan seruan pertobatan telah menjadi tindakan yang menyingkapkan kebenaran, secara khusus terhadap orang-orang di Anatot, sebuah wilayah di dekat kota Yerusalem. Pesan kenabian Yeremia telah membuka segala kain penutup yang selama ini menghalangi pandangan iman warga Anatot atas segala kesalahan dan dosa mereka kepada Tuhan. Hal ini tentu tidak menyenangkan dan sangat menyakitkan bagi mereka. Oleh sebab itu, muncul ancaman yang diberikan oleh penduduk Anatot kepada Yeremia, bahkan mewujud dalam sebuah sikap yang dapat merenggut nyawanya. Perlawanan yang mereka berikan kepada Yeremia sangatlah keras, yang mana pada saat bersamaan mereka juga sedang menolak Tuhan ketika mereka berkata, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sahabat Alkitab, melalui perikop ini kita telah melihat betapa sulitnya menyuarakan kebenaran yang seringkali tidak menyenangkan banyak pihak hingga menimbulkan perlawanan yang cukup kuat. Namun, kita diutus untuk menjadi suluh kebenaran yang bersumber dari nilai-nilai firman Tuhan. Artinya, jangan pernah kendorkan semangat dan niat untuk mempertahankan nilai benar di hadapan Tuhan, meski lingkungan menolak kita. Selain itu, kita juga perlu mengevaluasi diri agar tidak menjadi individu-individu yang menolak kebenaran. Kebenaran yang disingkapkan memang menyakitkan, namun ia akan mengubahkan kondisi menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, utuslah kami, mampukan kami, untuk menjadi suluh kebenaran, untuk terus menggaungkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, dengan cara-cara yang rendah hati, yang tulus, bukan justru dalam keegoisan. Dan biarlah kami juga selalu mampu untuk menerima kebenaran dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka diri kami dan menyerahkan hidup kami. Amin.